Pemirsa, sidang kasus korupsi Chromebook masih bergulir. Nadiem Makarim kembali ajukan banding atas dakwaan terhadap dirinya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan Indra Utomo di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebagai perubahan. Ya Indira, seperti apa jalannya sidang banding Nadiem hari ini? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Untuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memang hari ini kembali menggelar sidang mantan Mendikbudristek atau Nadiem Makarim periode 2019 hingga 2022, yang mana hingga saat ini untuk proses sidang banding masih terus berlangsung, dan Nadiem diketahui memang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun periode 2019 hingga 2022. Dan dua saksi yang hari ini dihadirkan dan juga diperiksa yakni Andre Sulistyo dan Adesti, yang mana Andre ini selaku Direktur Utama PT Akap dan juga PT Goto periode 2015 hingga 2023 sekaligus Komisaris PT Akap dan juga PT Goto. Kemudian untuk Adesti sendiri ini menjabat selaku finance dari PT Goto pada tahun 2022. Dan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Jakarta Pusat memang menjatuhkan hukuman pidana sebanyak 10 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan uang pengganti sekitar 809 miliar. Dan kemudian Nadiem dan jaksa mengajukan banding atas putusan ini. Dan tadi sebelum persidangan dimulai, Nadiem juga sempat melaksanakan sesi doorstop dengan awak media, dan beliau menyoroti uang pengganti 809 miliar yang dibebankan kepadanya. Memang beliau menegaskan tidak pernah menerima uang tersebut dan mengaku tidak mengetahui transaksi tersebut karena hal itu merupakan urusan ataupun hal yang telah dikuasakan ke PT Goto. Dan menurut Nadiem, dana 809 miliar tersebut telah kembali ke rekening PT Akap dan sudah ada bukti transfernya. Nadiem juga menilai terdapat ketidaksesuaian dalam penutupan dan putusan hukum terkait dirinya. Ia juga menegaskan tidak ada konflik kepentingan dengan Goto maupun dirinya. Dan Nadiem juga tadi menyinggung perkara Ibrahim Arif yang saat ini juga sedang mengajukan banding, dan besok merupakan putusan banding sehingga kami diminta untuk terus mengawal kasus ini. Sementara itu, Vina, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Nira atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri. Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Kalau kondisinya sehat, Mas. Sehat, yang saya tahu sehat. Yang saya tahu sehat, nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makanan bergizi gratis, yakni 4 jam setelah matang. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik dapat mengetahui batas waktu konsumsi.
Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Sudaryono meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, cegah keracunan. BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG. Pemerintah memperbolehkan pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG sendiri. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan, dapur harus dibuat memenuhi standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLH. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menggelar rapat terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Purbaya jelaskan bahwa pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM disalurkan lebih tepat sasaran. Rencananya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Sementara itu Bahlil menyebut pembatasan diperlukan karena selama ini sebagian subsidi BBM dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan tersebut diterapkan. Saat ini pemerintah masih mempelajari mekanisme dan sistem yang akan digunakan. Implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan.